Sekali lagi, bagi keluarga Muhammad Rifki maupun keluarga dari Nola Diasari, saya pribadi dan atas nama anak bangsa media mengucapkan duka cita yang mendalam. Mudah-mudahan kalian menjadi martir. 5 orang ini menjadi martir untuk menyadarkan kepada pemerintah bahwa kebijakan ini salah dan menghentikan latihan dasar kemiliteran sebelum jatuh korban-korban berikutnya dengan sia-sia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di akhir pekan ini. Tentu saja tetap di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, sampai hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, peserta pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih sudah mencapai 5 orang meninggal dunia. 5 orang. 2 hari yang lalu saya membuat opini baru 3 yang meninggal. Sekarang 5 orang. Korban keempat adalah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Meninggal di Jakarta. Dan yang terakhir Nola Diasari. Sudah 5 dari 30.000 orang. Pertanyaan saya, menunggu sampai berapa lagi korban pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer KDNP dan KNP-MP ini? Sampai berapa lagi kita harus melihat tunas-tunas muda sarjana penggerak Indonesia tewas, meninggal secara sia-sia. Mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak disiapkan untuk pelatihan dasar kemiliteran. Mereka ini orang sipil yang memang tidak berniat jadi tentara. Artinya kesiapan fisiknya pun sudah pasti tidak sama dengan calon-calon bintara atau taruna dari tentara. Mereka tidak ada relevansinya dengan pelatihan dasar kemiliterannya. Karena apa? Tugas mereka ini di pelayanan manajemen Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Nelayan Merah Putih. Sudah tidak nyambung. Sangat tidak ada urgensinya, tidak ada relevansinya pelatihan dasar kemiliteran ini dengan tugas pokok dari manajer koperasi nelayan maupun koperasi Desa Merah Putih. Berulang-ulang saya menyampaikan tidak ada urgensinya. Pelatihan manajerial kedisiplinan bukan hanya dengan cara pelatihan dasar kemiliteran. Mengapa pemerintah CQ Kementerian Pertahanan masih kekeh tetap melanjutkan program ini? Sudah 5 orang tewas. Apa pertanggungjawaban negara kepada keluarga-keluarga dari 5 orang ini? Mereka memutus harapan masa depan dari 5 orang ini. Sampai berapa lagi kita harus menunggu korban berikutnya sampai pemerintah, presiden sadar bahwa sangat tidak tepat pelatihan dasar kemiliteran bagi masyarakat sipil yang akan mengelola koperasi desa maupun koperasi nelayan merah putih. Tidak ada relevansinya. Pelatihan dasar bagi mereka yang paling mendesak adalah pelatihan dasar akuntansi, pelatihan dasar untuk inventory, pelayanan, IT,
terus kemudian strategi bisnis, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan yel-yel, baris berbaris, menggunakan senapan. Ada yang cosplay pakai tumbuh-tumbuhan. Mereka cosplay menjadi tanaman sayuran. Ini apa gitu. Jadi jangan salahkan kalau kita rakyat ini melihat bahwa semua sektor kehidupan itu mau dimiliterkan oleh pemerintah. Menteri-menteri latihan kemiliteran di Magelang. Hasilnya ada wakil menteri yang terima suap, korupsi, kepala BGN korupsi brutal. Itu hasilnya. Jadi antara pelatihan dasar kemiliteran atau apapun, baris berbaris, pakai baju loreng, sepatu bot, tidak ada korelasinya dengan tugas pokok mereka. Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, latihan dasar kemiliteran di Magelang. Hasilnya berapa orang bupati wali kota yang ditangkap, gubernur yang ditangkap. Sekarang manajer-manajer koperasi ini akan dijadikan komcat, komponen cadangan untuk bela negara. Akhirnya mematik suatu pertanyaan, benar nggak sih mereka ini sebetulnya untuk mengelola koperasi di desa atau di kampung nelayan? Jangan-jangan hanya agen perpanjangan untuk 2029. Jadi ini kegemasan saya karena pemerintah seolah-olah keras kepala. Sudah 5 orang yang meninggal dunia dengan sia-sia. Saya katakan sia-sia. Dari Kemhan mengatakan mereka itu dengan sukarela sudah mau mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Mereka tidak ada pilihan, Pak. Mereka harus tanda tangan. Kalau mereka sudah masuk kualifikasi tapi tidak mengikuti pelatihan dasar kemiliteran ini, otomatis mereka nggak diterima juga. Jadi pilihannya kemana? Nggak ada. Itu pemaksaan secara administratif, bukan sukarela. Dulu mereka malah ada klausul bahwa kalau mengundurkan diri sebelum 2 tahun mereka harus membayar ganti rugi 100 juta. Tapi begitu rame kita viralkan, akhirnya klausul ini dihapuskan. Sebelum jatuhnya korban, saya sudah berkali-kali minta bahwa tidak ada urgensi dan relevansinya pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi nelayan Merah Putih. Sebelum kemudian jatuh korban mulai tanggal 17 Juni, 18 Juni, 23 Juni, yang terakhir 25 Juni, kemudian 26 Juni lagi, 5 orang meninggal. Sampai harus menunggu berapa lagi korban agar pemerintah sadar, pemerintah insaf untuk menghentikan kesalahan kebijakan ini. 5 nyawa ini terlalu besar, meskipun peserta pelatihannya 30.000, terlalu besar buat Indonesia harus kehilangan tunas-tunas bangsa karena kesalahan kebijakan. Jadi sekali lagi saya katakan, dengan wafatnya, meninggalnya, tewasnya 5 orang ini, mudah-mudahan Presiden dan pemerintah sadar, hentikan pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi desa maupun koperasi nelayan Merah Putih. Hentikan sekarang juga, sebelum jatuh korban-korban yang lain, sebelum orang tua kehilangan anak-anaknya, sebelum istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, anak-anak kehilangan bapaknya, anak-anak kehilangan ibunya. Berhentikan, stop sampai di sini. Mereka dimasukkan di bilik pelatihan manajerial, akuntansi, IT, inventory, pelayanan strategi bisnis. Ini jauh lebih penting. Jadi sekali lagi itu yang saya tekankan,
Dan sekali lagi, bagi keluarga Muhammad Rifki maupun keluarga dari Nola Diasari, saya pribadi dan atas nama anak bangsa media mengucapkan duka cita yang mendalam. Mudah-mudahan kalian menjadi martir. 5 orang ini menjadi martir untuk menyadarkan kepada pemerintah bahwa kebijakan ini salah dan menghentikan latihan dasar kemiliteran sebelum jatuh korban-korban berikutnya dengan sia-sia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.